sebelum masuk ke materi, saya ingin highlight ini dulu modulnya. Kita hari ini ngapain saja. Nah, jadi kita menyebut program ini adalah program pembinaan atau pengembangan ya. Saya bilang, saya kemarin tuh ada ini dari teman-teman tuh lebih tepat pembinaan atau pengembangan. Saya pikir sih sama aja. Jadi kita lebih mencari namanya. Kalau saya sih melihat pembinaan pengembangannya sama saja gitu ya. Jadi kalau di judulnya saya lebih jelas pengembangan. Tapi kalau di ininya pembinaan. Tapi oke lah. Saya nanti mungkin biar nggak misleading ya, saya samain aja ininya. Ini pengembangan lebih tepat ya. Jadi biar nanti protes lagi sama siapa, kok beda Pak gitu ya. Pengembangan. Oke. Ya. Jadi program ini memang sengaja kita desain ya dengan cukup padat ya, dengan secara webinar, karena memang kalau webinar itu ya maksimal itu memang kita 2 jam itu udah paling maksimal ya. Kalau 3 jam itu udah jenuh ya. Jadi pengalaman kami 2 jam itu risetnya memang paling efektif untuk belajar secara online ya, atau webinar lah seperti sekarang. Jadi materinya, jadi bagaimana kita memahami nanti dunia digital itu dari basic digital literacy, kemudian juga mulai dikenalkan juga bagaimana membuat konten nanti sama Pak Adi ya. Sebetulnya materinya tidak terlalu harus berurutan ya, istilahnya itu bisa sambil paralel, jadi nggak ada persoalan. Kemudian hari ini saya akan memperkenalkan apa itu Google Platforms dan apa itu algoritma Google, biar kita juga paham kenapa orang mencari Google masuk ke dunia digital itu seperti apa. Jadi saya juga jelasin nanti ininya. Kemudian besok ada konten visual, jadi Pak Adi akan jelaskan mengenai konten visual itu apa. Kemudian, nah ini baru hari Sabtu sama Minggu ya, saya kalau menyebutnya sih core modul saya di sini. Jadi apa itu digital reputation, digital marketing, dan branding. Kemudian ada nanti social media marketing, dan ada SEO management. Jadi bagaimana kita mudah ditemukan orang, produk kita nomor 1, kalau dicari orang di halaman SEO management, nanti saya jelasin konsep dasarnya atau simpelnya. Kemudian ada juga e-commerce dan marketplace management. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan antara sosmed kita dengan e-commerce kita. E-commerce itu contohnya itu adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya, atau marketplace yang dibuat sendiri, itu juga bisa. Nah, kemudian nanti Pak Adi juga akan jelasin juga bagaimana membuat copywriting yang baik dan benar sehingga menarik orang untuk membeli produk kita, jasa kita dan sebagainya. Nah ini yang terakhir. Nanti ada session, itu tentang kita jelasin juga apa itu omnichannel dan database customer, bagaimana kita membuat database customer sehingga nanti ujung-ujungnya pelanggan kita itu atau konsumen itu belanja kembali dengan kita dan mempunyai hubungan baik dengan kita. Dan yang terakhir adalah portfolio review. Jadi kami akan bantu mereview portofolio teman-teman. Nah, saya juga berharap nanti kita akan juga jelaskan juga pada session yang terakhir ini itu produk-produk apa saja yang bisa yang kalau teman-teman belum punya produk itu bisa dipakai untuk belajar berbisnis secara online. Jadi insya Allah itu nanti saya juga diskusi sama tim apakah kita buatin session khusus satu lagi atau masuk di session yang terakhir itu. Jadi contohnya dari Wardah, mereka ada punya program Woman, jadi kalau Wardah itu memang khusus untuk wanita ya, jadi ada namanya Womanpreneur Program. Nah itu dari Wardah, jadi produk Wardah, jadi bisa menjadi resellernya atau mungkin lebih tepat dropshipper ya. Jadi kita cuma taking order, mereka nanti akan langsung kirim, jadi teman-teman tinggal mendapatkan margin yang cukup menarik ya. Kalau setahu saya itu dari kemarin yang waktu program kami Teacherpreneurship itu udah hampir 70 peserta yang ikut dari 300 yang ikutin batch pertama dari Teacherpreneurship itu, dan mereka cukup puas dengan itu. Kemudian ada juga Zata misalnya untuk produk garment dan kalau yang mau menjual pakaian. Ada juga beberapa produk yang lain nanti panitia akan share untuk bisa menjadi produk yang bisa teman-teman kalau belum punya produk bisa menjual itu.
Atau kalau teman-teman sudah punya produk, bisa juga dijualin sama temannya. Nah, kan bisa juga ya. Jadi misalnya nih saya punya produk katakanlah misalnya jilbab gitu ya. Terus temannya belum punya. Nah, nanti juga bisa info temannya jadi resellernya atau dropshippernya. Itu bisa nanti biasa. Nah, ini sebetulnya kita membentuk komunitas itu tujuannya itu ya. Jadi biar nanti teman-teman ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan ya langsung ditulis saja di ini, ditulis dulu nanti bisa raise up atau nanti langsung atau ditulis di kolom chatting ya di apa di Zoom meeting ini. Jadi ada istilahnya bisa disampaikan nanti langsung kepada kami. Oke. Nah, hari ini adalah materinya sekali lagi saya menyebutnya Google Platform dan Algoritma Google atau Google Algoritma ya. Jadi sebagai program pengembangan kalangan milenial. Jadi nanti saya akan jelasin apa itu ya. Jadi teman-teman mungkin dengar, Pak, saya Google itu apa sih? Nah, kadang-kadang ini banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi saya ambil contoh ya. Saya langsung live aja dulu biar pengantar teman-teman bisa lihat secara langsung. Jadi saya ambil share-nya, slide-nya di sini, biar nanti saya ingin nunjukin sama teman-teman selama ini kita nggak sadar gitu ya, bahwa sebetulnya di di Google itu banyak yang selama ini kita belum gunakan secara maksimal gitu. Bisa lihat ya. Jadi saya ambil contoh ya. Ini gimana algoritma Google misalnya. Jadi misal ya, ini contoh saya sendiri bisa melakukan. Jadi kalau teman-teman nanti punya bisnis apa gitu ya, garment atau misalnya jilbab mereknya apa, atau misalnya jualan jilbab di Solo dan sebagainya. Misalnya ini contoh ya, jilbab murah Solo di Solo misalnya. Ini misalnya ya. Nah, ini yang kita sebut ini algoritmanya Google. Bagaimana nanti usahanya kalau teman-teman nanti jualan jilbab misalnya yang memang kategorinya bisa masuk kategori murah dan terjangkau, ini bisa kalau bisa nomor 1 nih teman-teman nih, ya. Nah ini ada caranya supaya kita ada di nomor 1-nya ini atau di sini. Ini namanya local SEO ya, nanti saya jelasin apa itu local SEO. Jadi ada rumah kerudung Jihan, sehingga apa? Kalau orang mencari di Google kita dulu yang ketemu. Nah itu ada ilmunya. Jadi tidak, makanya itulah kita perlu belajar. Jadi orang kan kalau sekarang yang saya lihat tuh kan oke, kita jualan online langsung buka di Tokopedia aja atau di Facebook aja boleh, tidak masalah. Cuman kalau kita ada ilmunya kan lebih enak ya. Jadi kita bisa mengintegrasikan algoritma Google, SEO kita. Jadi kalau orang mencari produk jilbab itu ketemu dulu dengan produk kita gitu ya. Nah ini contoh jilbab murah. Ini ada websitenya, ada yang Tokopedia. Ini kenapa ini menarik ya? Ada yang Tokopedia-nya ketemu di sini, ada Shopee-nya, dan ini ada caranya. Jadi nggak ada jaminan juga bahwa Shopee itu nomor 1, belum tentu. Shopee itu kan banyak yang jualan di sana, tapi kenapa dia ada di halaman pertama? Nah itu ada ilmunya ya. Nah hari ini saya akan menjelaskan basic konsepnya. Nah mungkin teman-teman sambil contoh saya sendiri lah misalnya ya. Jadi saya sendiri misalnya sebagai profesional di bidang training branding misalnya dan marketing. Jadi kalau sekarang teman-teman ini saya boleh dicoba ya, nanti training digital Indonesia. Ya. Contoh misalnya training digital Indonesia. Itu insya Allah ketemu saya. Ini saya ini. Ya. Ini nomor HP saya, boleh dicek ya. Jadi saya ini alamat saya, ruko di dekat samping rumah saya. Ini nomor HP saya. Nah ini gimana caranya? Kalau orang nyari gitu, ini ketemu saya yang pertama. Ini saya nih. Jadi kalau orang klik, walaupun ini bentuknya blog misalnya, karena memang saya dari dulu memang nggak pernah bikin website yang ini, karena dulu saya lebih cenderung memang sebagai profesional. Ini saya, ini 0812 misalnya. Nah kan kelihatan nih Mas Rizal ya. Jadi bisa dicek nih, ini LinkedIn saya, ini email saya gitu ya. Ini contoh ya. Jadi ini salah satu kenapa Google itu penting kita pelajarin konsepnya. Nah ini saya contoh lagi yang lain. Ini saya ada bisnis daging juga. Jadi saya selain punya punya Nueva Digital Campus, saya juga bisnis daging dan juga ada bisnis vending mesin contoh. Nah ini contoh misalnya saya nama perusahaan saya itu PT Indomiata Utama. Tapi kalau orang cari daging Horeca, karena memang segmen, nanti saya jelasin juga itu apa namanya long tail strategi ya. Nah saya menyebutnya
fokusnya ke daging horeca. Jadi kalau orang mencari daging horeca, yang ketemu tuh produk saya atau perusahaan saya dulu. Nah, ini contoh nih, ini 1, 2, 3 itu nomor 2 ini saya gitu. Ya, atau di bawah nih PT Indomiata nih, gambarnya nih gambar saya 1, 2, 3 nih gambar kami semua. Nah, itu ada ilmunya ya. Jadi ini penting, jadi saya kasih gambaran aja. Atau contoh yang lain, saya bisnis vending mesin misalnya. Ya, nama perusahaannya PT Spirit Inti Abadi, tapi kalau orang mencari kan nggak itu yang dicari orang. Orang nggak tahu itu PT Spirit Inti Abadi itu apa. Yang dicari orang misalnya saya cuma fokus cashless vending mesin misalnya, cashless vending mesin Jakarta misalnya. Nah, ini dicari orang nih ketemu gitu. Ya, atau misalnya jangan Jakarta lah, Indonesia. Jadi dia ingin lihat Indonesia misalnya. Indonesia. Silakan dicoba nanti kalau misalnya ini ya. Memang di modul nggak ada ini contohnya, tapi ini untuk pengantar biar teman-teman. Nah, ini kalau orang cari cashless vending Indonesia yang ketemu Spirit Inti Abadi. Sama, ini alamatnya juga sama. Kantor ini memang di ruko di tempat rumah saya gitu. Nah, ini gimana caranya kalau orang nyari itu kita gitu, ya. Nah, ini ada ilmunya teman-teman semua. Jadi nanti hari ini itu yang akan kita pelajarin. Jadi sebelum masuk ke sini, saya ingin juga memperkenalkan dulu apa itu Google, siapa saja itu Google dan apa kelebihan dari Google sehingga kita perlu mempelajari Google ini, gitu ya. Jadi ini kira-kira pengantar dari saya sebelum kita masuk ke materinya. Oke. Masuk kembali lagi ke materinya. Oke. Nah, sekarang saya akan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Maaf ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini Google itu atau sekarang grup perusahaannya itu adalah Alphabet ya. Jadi yang sekarang kemarin itu ini belum terupdate. Yang terakhir itu CEO-nya udah ganti dari Sergey Brin menjadi PJ. Jadi sekarang dulu PJ itu membawahi Google aja, sekarang dia udah menjadi CEO-nya Alphabet. Oke lah, kita nggak bahas itunya, tapi ini kira-kira struktur perusahaannya seperti ini. Jadi itu ada Alphabet, di bawah Alphabet itu ada lagi yang disebut dengan Google, ada juga Nest, ada Calico, ada Google Capital, ada Google X. Jadi macam-macam grupnya. Nah, yang Google itu sendiri, itu di bawahnya itu ada YouTube, ada Google Search, ada Google Map, ada Google AdSense, dan sebagainya. Itu bagian dari Google itu sendiri. Ini nanti kalau biar gambaran jelasnya seperti inilah. Jadi Alphabet itu semacam holdingnya ya di atas. Nah, di bawahnya itu ada Google X, ada Google Fiber, ada Google Capital. Nah, yang di bawahnya ini yang Google itu sendiri, nah secara entitas bisnisnya, itu dia membawai Android. Jadi kalau teman-teman punya HP, ya itu iOS-nya itu atau sistem aplikasi itu adalah Android. Kalau saya nggak salah, market share Android itu di seluruh dunia itu kalau nggak salah hampir 80% ya. Sisanya baru ada iOS dari iPhone dan sebagainya. Mungkin yang selain itu dulu kan ada semacam BlackBerry atau apa, itu udah sangat kecil sekali. Jadi pemain iOS itu yang terbesar sekarang adalah Android sama iOS dari Apple ya. Nah, di bawah itu ada Google Search, ada Android, ada YouTube, ada aplikasi ya, macam-macam aplikasi. Nah, ini yang akan saya coba jelaskan. Kemudian yang juga cukup besar, Google Maps. Google Map ini bisnis yang besar ya teman-teman. Kenapa saya bilang ini bukan hanya sekedar fasilitas buat kita. Kalau misalnya teman-teman punya perusahaan semacam Google, semacam Gojek, itu dia kalau memakai petanya atau kita menyebutnya API-nya Google Map itu bayar dan itu nggak murah. Jadi map itu, peta itu bisnis yang luar biasa. Transaksinya atau revenue-nya bisa triliunan setiap tahunnya. Jadi makanya Google Map itu adalah, walaupun bagi kita adalah gratis, tapi bagi Google sendiri dia kalau B2B itu adalah bisnis yang cukup besar ya di dalam dari sisi revenue dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini kantor Google-nya. Jadi Google ini terkenal dengan suasana kantornya yang nyaman buat karyawannya karena memang ya termasuk industri kreatif ya. Jadi memang karyawannya dibuat senyaman mungkin sehingga mereka bekerja dengan santai, bekerja tanpa tekanan, keluar semua kreativitasnya. Itu yang salah satu. Jadi Google itu adalah salah satu tempat bekerja impian bagi profesional atau lulusan terbaik di dunia. Jadi Google, Facebook dan Apple itu
perusahaan, kalau kita menyebutnya admire company ya. Jadi perusahaan yang mengagumkan dan orang sangat ingin bekerja di sana. Ini kantor pusatnya di Amerika sana. Oke. Sekarang kita bicara Google Application dulu. Jadi sekarang mungkin teman-teman beda, Pak, apa bedanya Google Application dengan Google Platform? Jadi kalau sederhananya begini aja deh, saya nggak akan bercerita lebih detail secara teknisnya. Kalau platform itu lebih cenderung kita mengelompokkan aplikasi di dalam satu kategori. Contoh, aplikasinya berkaitan dengan peta atau misalnya atau gini, yang lebih gampang tuh sosmed lah. Nah itu disebut dengan platform sosial media gitu ya. Nah kalau aplikasi sendiri itu ada, kalau yang punya Google itu misalnya dulu saya Google Plus, sekarang udah nggak ada ya, nggak udah dimatikan. Itu kategorinya termasuk dalam kategori sosial media. Kemudian ada juga nanti aplikasi kelompok yang lain, itu disebut dengan platform. Tapi yang penting yang ingin kita pahami adalah aplikasi-aplikasi saja apa saja dari Google Platform itu yang perlu kita pahamin atau yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman, ini kita lihat ya, kan sering lihat nih kelompoknya. Jadi kalau kita buka itu Google, jadi kalau teman-teman buka Google, di sebelah kanan atas, kalau pakai, kalau pakai laptop atau pakai PC, itu ada 9 titik. Nah itu kalau diklik, nanti saya ulangi lagi nanti waktu kita live, ini keluar yang kira-kira pilihannya seperti ini. Nanti memang tidak, layoutnya tidak seperti ini, tergantung dari histori pemakaian kita. Jadi sekarang semua aplikasi atau platform sosial platform itu sudah menggunakan AI tag. Jadi AI itu apa? Dia berdasarkan kalau yang muncul itu yang sering kita pakai atau yang sering kita akses. Itu yang akan terutama keluar dulu yang muncul ya. Sama kayak kita punya HP ya. Jadi kalau teman-teman punya HP, biasanya 4 aplikasi yang sering kita pakai itu yang paling atas. Itu yang kita sebut dengan AI tag. Jadi apa istilahnya, handphone tuh punya kemampuan artificial intelligence sehingga dia tahu ini aplikasi yang sering kita akses. Nah, itu contohnya yang perlu kita pahami adalah yaitu kalender, udah pasti. Mungkin teman-teman jarang menggunakan itu, tapi saya yakin ini penting kita ketahui. Kemudian ada kontaks ya, atau nomor kontak kita itu udah di backup sama kalau kita menggunakan iOS ya, maksud saya Android, terus kita register kan ada Gmail-nya tuh. Nah, otomatis waktu kita menyimpan nomor kontak, dia akan tanya itu disimpannya di Gmail kita enggak gitu ya. Ya. Kalau kita itu berarti otomatis kita backup. Once HP kita hilang, maaf nih jangan sampai kejadian lah, misalnya atau rusak, kita masih bisa merecover nomor-nomor kontak itu waktu kita login ke nomor ke Gmail kita. Itulah kelebihan dari kontak itu sendiri. Kemudian nanti ada Google Docs, nanti akan saya ceritakan, ada Google Drive, kemudian ada juga Google Earth yang mungkin kalau ingin melihat peta jagat raya dan sebagainya. Kemudian sekarang itu yang saya lingkarin mungkin itu yang jadi prioritas ya, atau Google Classroom dan Gmail misalnya. Nah, ini yang kita sering pakai. Nah, selain itu tentu yang berkaitan dengan Android itu ada namanya Google Play ya kan, yang di sana ada aplikasi-aplikasi disimpan di sana. Kalau kita download dari sana. Kemudian ada juga Google Education, kemudian ada Google Map. Nah, ada juga News dan juga Google Foto. Ini juga penting ya. Nah, kenapa penting saya bilang ini? Kalau HP-HP yang baru ya, setahu saya dengan Android yang baru, itu biasanya penyimpanan fotonya udah otomatis disimpan di Google Foto. Tapi kalau HP-HP yang masih 2 tahun lalu, misalnya yang kita beli 2 tahun lalu, 3 tahun, itu masih harus dilakukan kalau mau dinaikin ke foto, itu bisa secara otomatis kalau kita sinkronisasi antara fotonya Google apps fotonya dengan nomor dengan HP kita, itu ada tombol untuk sinkronisasi. Jadi setiap kita foto, otomatis foto itu disimpan di Google Foto kita. Kadang-kadang kita nggak tahu itu ya. Jadi terutama yang HP-nya baru itu tahu, udah panik kan kehapus. Kalau cuman kehapus di HP-nya, nggak usah khawatir karena itu masih sudah disimpan di Google Foto misalnya. Ya. Nanti saya akan jelasin lebih simpelnya apa yang penting. Kemudian ada Google Search, ada Google Sheet.
dan Google Site. Ini juga penting, Google Site menurut saya. Nanti bisa teman-teman coba apa itu Google Site. Kemudian ada Google Slide dan YouTube. Nah, itu udah pasti lah ya. Kalau YouTube udah pasti teman-teman hafal semua tuh. Yang trending sekarang juga mungkin hafal ya. Karena selalu update. Biasanya anak-anak milenial tuh selalu update tuh apa yang lagi trending. Oke. Nah, kemudian ada juga yang kita bisa bilang, ini contoh for business ya. Jadi platform untuk bisnis itu ada Google Assistant, ada Blogger dan Chrome dan sebagainya, itu bisa dikategorikan masuk dalam platform bisnis misalnya. Ya. Nah, ini kemudian yang lainnya juga ada Google My Business. Nah, ini akan coba bahas. Kemudian ada juga Google Trend. Kalau untuk kita melakukan riset sederhana, apa yang lagi tren setahun ini, apa yang lagi tren bulan ini, ya. Kemudian ada Waze yang juga Waze ya, kalau orang nyebutnya itu semacam Google Maps. Setahu saya Waze ini atau Waze ini akan dimatikan ya, karena saya lihat tuh fitur-fiturnya udah ada di Google Maps dan kemungkinan besar ini aplikasi akan, ya kalau orang tuh biasa ya, diakuisisi untuk dibunuh setelah fitur-fiturnya atau code-code-nya atau ini udah diduplikasi dan digabungkan di dalam Google Map. Kenapa? Misalnya di Google Map itu dulu nggak ada speed ya, kalau sekarang udah ada, karena itu dulu adanya di Waze ya, atau Waze. Jadi itu istilahnya saya lihat juga sekarang saya lebih nyaman menggunakan Google Map. Saya jarang buka Google Waze misalnya gitu ya. Nah, jadi itu yang misalnya aplikasi-aplikasi yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Nah, sekarang dari semua itu salah satunya yang penting itu adalah Google Drive. Oke, kalau teman-teman masih ragu ini dari mana, saya masuk lagi ke sini dulu ya. Oke, saya masuk lagi ke slide share lagi. Itu biar nanti paham Pak dari mana tuh datangnya gitu ya. Ini dari sini ya. Jadi kalau teman-teman buka nih Google Search seperti ini, kalau masih ragu kita bisa buka baru lah ya. Ini seperti ini. Ya. Nah di sebelah kanan atas ini ada kan titik 9 titik. Ini kalau kita klik ya. Nah ini yang tadi saya bilang muncul kan. Ini akunnya. Ini Google Search-nya, ini Google. Nah, ini memang aplikasi yang sering saya buka. Tapi kalau teman-teman sering buka yang lain, yang keluar aplikasi yang lain itu, gitu ya. Karena udah pasti Google Search sering saya pakai, Google Maps sering kan. Nah, ini juga Meet juga sering saya pakai untuk Vicon dan sebagainya, kontak dan Drive di bawah. Nah, tapi kalau gini buka ini ada terus sampai kita bisa buka semua. Ya, sekarang tuh ada podcast juga. Nah, ini yang saya bilang, inilah saya yakin. Ini karena kita nggak langsung dikalkulkan, saya bisa ngasih siapa yang belum pernah bisa akses, saya bisa tanya, oke lah, ini ada semua. Nah ini yang saya bilang, ini kita sebut dengan platform ya. Ini platform search and explore misalnya. Ada platform yang terkait berhubungan dengan watch and play. Nah ini saya lebih sebut itu menyebutnya platform untuk menonton dan untuk untuk player ya, itu kategorinya ini, itu kategori kita menyebutnya platform. Aplikasinya apa? Itu ada YouTube Musik, ada Google Play Movie dan sebagainya. Kemudian ada yang lainnya nanti ini silakan teman-teman bisa lihat ya, dan itu bisa ada di sini semua. Nah, jadi kan yang saya bilang itu bisa dilihat di sini semua aplikasi itu. Nah, tapi kalau lama gitu kita bisa aja langsung di sini Google Drive ya. Itu bisa langsung. Jadi Google Drive kita bisa langsung ke sini, ini langsung ke Google Drive. Jadi ini yang akan kita coba bahas ya. Saya kenapa ini bahas? Karena menurut saya itu banyak yang tidak menyadari pentingnya Google Drive, terutama sekarang waktu belajar online misalnya, kan sering tuh, terutama yang kuliah gitu ya, guru-gurunya ngasih tugas lewat Google Drive, bikin absensi lewat Google Drive misalnya, dan ini contoh ya, ini kebetulan ini akun dari reuni saya misalnya, atau ini semua ada di semacam kita bisa menyimpan data, tapi selain itu kita juga bisa menggunakan untuk mengetik, dan saat ini akan saya bahas di materi kita nanti. Oke, kita masuk lagi ke slide tadi ya. Kita kembali lagi ke slide, ini slide tadi. Oke, nah saya ingin bahas ini, kenapa ini menurut saya penting ya. Bahkan saya sering lihat di WAG gitu, ada pelatihan membuat Google Form. Waduh, saya bilang,
masa untuk bikin Google Form aja ada webinarnya 3 jam lagi, kan lucu gitu ya. Padahal ini saya yakin nih, karena anak-anak milenial saya yakin udah ya terbiasa menggunakan. Tapi kalau belum, saya cuma menambahkan atau menjelaskan lagi betapa pentingnya Google Drive ini kita ketahui ya. Nah, di Google Drive ini nanti di materi nggak usah dicatat ya, nanti saya tagih Pak Baskara akan bagikan ke teman-teman semua materi yang saya sampaikan ini, jadi nggak usah khawatir kalau mau dicatat yang memang tidak ada di slide atau di presentasi saya gitu. Nah, ini sorry ya. Oke, jadi kalau kita sudah masuk ke akun ya, punya Gmail, itu kita otomatis akan mendapat gratis untuk Google Drive-nya, untuk storage-nya, storage di cloud. Jadi memang basisnya ini adalah cloud computing, jadi kita bisa menyimpan data di Google Drive dan bisa kita buka di mana saja ya. Jadi sekali lagi itulah kelebihan dari Google Drive. Nah, kalau yang mau lebih besar kapasitinya tentu harus berbayar. Tapi saya pikir sih kalau saya nggak usah berbayar. Kalau habis 15 GB-nya, ya kita buka aja akun baru lagi gitu kan. Gampang kan gitu ya. Bentar dulu. Ini kok agak lambat ya. Jadi ini saya ingin jelasin ini. Oke, itu agak sorry. Kok agak nge-hang ini ya, sebentar. Kalau lama, saya langsung di sini aja ya. Oke, saya langsung di sini aja. Kalau itu lama, saya takut ada ini. Oke, saya langsung di sini aja. Saya jelasin biar clear lah ya. Jadi sekalian kita lihat di sini. Nah, oke, ini bisa. Oke. Nah, bisa. Oke. Nah, jadi saya bilang ini Google Drive itu adalah cloud computing atau berbasis cloud. Jadi dia bisa menyimpan di servernya dan di servernya Google dan bisa buka di mana saja, bisa di HP, bisa di laptop, bisa di ini selama terkonek dengan internet. Kemudian di Google Drive kita juga bukan hanya menyimpan data, menyimpan gambar dan sebagainya, tapi juga bisa membuat dokumen seperti Office ya. Katakan semacam Microsoft Word, mirip dengan Excel yang disebut dengan sheet. Kalau dengan Word itu adalah Google Docs, kalau yang PowerPoint itu adalah Google Slide. Nanti saya jelasin. Atau juga bisa membuat formulir. Tadi yang saya bilang untuk absensi, untuk survei, pengumpulan data dan sebagainya. Untuk database bisa menggunakan Google Form. Dan yang penting lagi kita bisa berkolaborasi atau berkolaborasi. Jadi satu dokumen itu bisa dikerjain sama-sama. Jadi kita di rumah, teman kita di rumahnya itu bisa mengerjakan file secara bersamaan dan di satu file ya dengan secara selama kita kasih coding ini saya ngerjain, kamu yang ngerjain, itu filenya bisa di-combine. Jadi itulah kelebihan dari Google Drive. Dan yang penting lagi kita bisa berbagi dokumen itu kepada siapa saja yang kita inginkan. Bisa public, bisa limited atau hanya orang yang kita beri akses saja. Itu bisa juga. Jadi itulah kelebihan dari Google Drive. Saya yakin kalau yang mahasiswa mungkin udah, kalau apalagi sekarang sejak COVID ya, ini sudah familiar. Tapi saya juga waktu sebelum COVID, ini banyak yang nggak tahu gitu, lucu kan. Nah harusnya ini menurut saya ini adalah penting untuk kita ketahui dan kita gunakan. Nah, oke, caranya bagaimana? Tadi saya sudah bilang, tinggal buka akunnya. Nah ini tinggal tadi kita klik ya. Jadi nanti saya juga waktu live saya akan nanti kita masih punya waktu cukup lama ya, jadi waktu kita 2 jam, nih waktu masih 40 menit, jadi nanti setelah selesai presentasi ini saya langsung nanti kita live atau menjelaskan atau akses secara langsung di Google Drive-nya. Jadi kita langsung masuk di Google Drive, itu ada buat atau unggah ya atau tanda tombol panah atau apa, nanti kita bisa klik dengan cursor kita. Nah, itu bisa kita buat apa? Kita mau upload file, mau upload folder, mau bikin kita juga bisa, jadi ada upload file, bisa langsung membuat dokumen, membuat spreadsheet atau Google Sheet tadi dan slide, atau juga ada bisa disebut dengan Google
Google Gambar atau bisa juga dengan Google Jamboard ya. Jamboard itu kalau kita semacam billboard ya kalau kita belajar mengajar secara online. Tapi itu nanti silakan dicoba, saya nggak akan membahas itu karena waktu kita terbatas. Tapi itu fiturnya ada, silakan nanti dieksplor. Dan kita juga bisa tandain dokumen-dokumen penting kita atau kita sebut dokumen prioritas. Jadi once kita cari itu mudah, itu dan sebagainya. Dan juga bisa kita juga bisa cepat mencari dokumen terbaru gitu ya misalnya. Oke. Next selanjutnya tadi saya bilang kita bisa membuat dokumen, membuat presentasi atau membuat gambar ya dengan membuat gambar di sini juga survei dan juga yang penting lagi adalah semua yang kita kerjakan itu tersimpan secara otomatis. Jadi nggak usah khawatir. Jadi walaupun nggak kita save, selama ketikan terakhir misalnya internetnya putus, itulah yang tersimpan di Google Drive. Ya, itu kelebihannya. Nah, kemudian juga Word gampang ya, kita bisa upload dokumen, bisa bikin baru, bisa mengupload, bisa di-download sebagai Microsoft Word. Itu nanti saya akan coba jelasin di Drive di waktu di live aja langsung. Oke, yang penting bagaimana caranya? Sekali lagi, buat akun Google-nya, kemudian buat folder di Drive-nya, jadi kemudian kita nanti bisa simpan dokumennya di situ, nanti yang penting juga kita bisa lihat dan bisa kalau mau berbagi itu bisa kita lakukan dari Google Drive. Nah, sekarang kita masuk algoritma Google. Nah, oke ya. Jadi tadi konsep basic platform yang penting dari Google udah saya jelasin. Silahkan nanti dieksplor. Nah, sekarang saya masuk tuh algoritma Google secara umum. Jadi sebetulnya search engine tuh bukan hanya Google ya. Jadi ada YouTube tuh ada search engine-nya juga. Facebook juga ada search-nya. Kemudian Instagram juga ada search. Tapi yang populer itu tentu adalah algoritma Google. Nah, saya jelasin dulu konsepnya algoritma Google itu. Google itu kalau dia mencari sesuatu keyword ya atau kata yang kita ketik, dia sekarang juga Google itu bisa membetulkan. Jadi kalau kita salah typo ya, dia langsung membetulkan tuh maksud Anda ini ya gitu ya. Nanti kita bisa kasih contoh lah. Misalnya kita mengetik rumah tapi kita ketik K. Dia tahu tuh nih maksudnya rumah. Itulah kehebatan dari Google. Dia pasti karena rumah itu nggak ada kan bahasa Indonesianya, pasti yang dia cari itu rumah. Dia akan bilang ini hasil pencarian dari rumah. Nah, kalau dia mencari sesuatu keyword, dia yang dilakukan itu adalah crawling istilahnya. Kalau crawling itu apa ya? Mengubek-ubek, mencakar-cakar atau membongkar-bongkar semua yang ada di jagat internet ini dengan kecepatan engine-nya, dengan storage-nya yang udah disimpan di servernya Google, semua lintasan keyword itu. Nah, itu dia crawling dulu, dia bongkar. Kemudian dia indeks namanya. Dia indeks itu artinya dia sesuaikan tuh, cocok nggak nih ya? Dia cocok nggak yang kita cari maksudnya keyword ini atau mungkin sinonimnya masih relevan nggak gitu ya? Misalnya masih terkait nggak kata-kata ini dengan yang dimaksud oleh yang kita cari. Setelah itu baru indeks. Indeks itu dari mana? Dia mengindeks itu adalah berdasarkan seberapa sering itu keyword itu digunakan atau ditemukan orang atau diakses orang. Makanya itulah tadi berpengaruh terhadap hasil pencarian. Kalau misalnya konten itu sering atau mudah ditemukan orang dan sering dilihat orang, yang ranking 1 lah dia. Contoh misalnya berita online, misalnya portal berita online, pasti yang keluar tuh Detik, atau mungkin Okezone, atau mungkin Kompas. Ya kenapa? Itu memang portal-portal yang sering diakses orang. Nah, sehingga baru nanti di-ranking sama dia. Nah, di-ranking sama Google-nya, hasil ranking itulah yang kita sebut dengan hasil pencarian. Yang disebut istilah kerennya itu adalah SRP atau Search Engine Result Page. Tadi yang saya udah kasih lihat, ya. Nah, itulah rankingnya. Jadi orang kalau misalnya teman-teman kan kebayang nih, misalnya ini contoh aja lah. Tadi cari jilbab. Kalau yang kita cari itu yang pilihan pertama dan itu yang organik ya, bukan yang iklan. Iklan ini kadang orang malas buka ya, tapi kalau yang organik kita pasti akan lebih itu dulu yang kita klik. Soal nanti kita jadi beli atau tidak itu soal kedua, ya itu soal kedua. Tapi makanya itu PR kita lagi, bagaimana kita membuat konten yang bagus, bagaimana copywriting yang bagus, bagaimana deskripsi produk kita yang bagus, sehingga ujungnya produk kita dibeli oleh orang. Ya, kira sama dengan saya tadi. Kalau orang nyari training digital ini, ya misalnya, dia pasti akan
mencari seperti yang tadi saya bilang, dia akan ketik itu, ya kan, ketemu saya. Dia lihat, oh ini orangnya reputasinya, oh ini Pak Rizal. Dia ketik lagi, Mas Rizal Umar siapa? Proyeknya di mana saja, kemudian instansi mana yang udah pernah dilatih, portofolionya apa saja. Kalau dia bagus pasti akan kontak saya, kalau sesuai misalnya kebutuhannya mereka. Nah, analoginya begitu. Nah, sama suka sekarang algoritma Google itu sebenarnya itu konsep umumnya sama. Nah, dia memang algoritma Google itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya, misalnya sekarang, teknologi sekarang yang lagi udah mulai itu kan ada artificial intelligence misalnya. Atau misalnya sekarang ada istilahnya deep learning atau apa istilahnya ya kaitan dengan artificial intelligence, ada deep learning, ada machine learning dan sebagainya, dan fitur-fitur itu dan kemampuan teknologi itu berpengaruh terhadap algoritma tadi. Dan bahkan dia bisa juga mendetek, ini ada orang kontennya itu sering dibuka-buka website, tapi dengan bot misalnya, dengan robot, itu ketahuan juga sama Google. Jadi dia sekarang, Google mengetahui itu, ini website ini sering muncul ya, atau sering dilihat, tapi bukan orang yang lihat, tapi robot. Nah itu Google bisa mengidentify, itu tidak termasuk dalam yang dia ranking gitu ya. Jadi itulah kelebihan dari. Nah dulu ada orang menyebutnya dengan algoritma panda ya, kemudian ada algoritma algoritma penguin gitu ya, kemudian ada juga algoritma pirates, ada hummingbird, pigeon, kemudian yang cukup terkenal itu adalah saya lebih suka tuh ada RainBrain ya tahun ini. Kemudian yang terbaru itu adalah Google Frag tahun 2017 kalau saya nggak salah. Nah yang terbaru itu adalah Google Core ya. Jadi Google Core nanti saya akan bahas ini ada dua hal ya. Jadi slide berikutnya, maaf. Nah di slide berikutnya saya mau highlight yang Hummingbird dan dengan yang terbaru. Nah, kenapa saya highlight Hummingbird? Memang Hummingbird ini adalah algoritma Google yang durasinya atau apa ya, sampai sekarang sebenarnya masih dipakai, cuma disempurnakan. Nah, ini yang paling dari semua algoritma Google itu yang paling populer ini atau banyak dan juga baru diupdate sama Google itu adalah Hummingbird ini. Ya. Jadi Hummingbird ini cukup signifikan perubahan dari sisi mesin pencariannya Google itu, dari cara dia mengindeks. Saya nggak akan bahas terlalu itu karena agak teknis ya. Ini kan basic aja biar teman-teman nanti bisa belajar sendiri. Makanya kemarin sudah saya ajarin basicnya kan, digital literacy. Kalau ingin tahu udah googling aja apa itu Google Hummingbird, lihat YouTube-nya, cari websitenya, pelajarin cari di websitenya Google apa itu Hummingbird, gimana algoritmanya. Itu makanya pentingnya kemarin saya ajarin digital literacy. Ya kalau mau belajar, bagaimana kita belajar sendiri, silakan. Tapi konsep dasarnya saya jelasin di sini. Ya. Kemudian yang terbaru itu adalah Google Core. Google Core itu sebetulnya core algoritma itu kalau saya nggak salah Januari 2000 diperkenalkan kalau saya nggak salah 2 Januari 2020, kemudian diupdate lagi kemarin bulan Mei karena ada kasus COVID ya. Jadi diupdate lagi core di istilahnya, makanya dibilang Google Core Update karena ini menyesuaikan dengan adanya kasus pandemi COVID-19 ya. Jadi artinya orang kalau mencari rumah sakit itu lebih mudah, kemudian juga dia juga bisa memfilter kalau ada hoax atau apa tuh nggak ditemukan. Jadi itu istilahnya bukan menjadi ranking pertama kalau konten-konten yang hoax dan sebagainya, kecuali dia menggunakan ngecek dengan apakah memverifikasi konten itu hoax atau bukan. Nah, baru Google keluarkan. Ini yang saya bilang kelebihan dari Google itu dia selalu update sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi sekali lagi ya saya bilang nggak usah dihafalin nama-nama, ini cuma termnya aja dari Google sendiri. Dia waktu ngupdate tuh dia sebut ini Hummingbird, ini Pigeon, atau ada RainBrain dan sebagainya. Kemudian bahkan terakhir ada Google Frag dan yang terakhir adalah Google Core ya. Nah, ini yang penting teman-teman itu adalah bagaimana dia crawling, indexing, ranking, baru SRP. Nah, karena kita tahu nanti baru kita siasatin, istilahnya baru siasatin adalah karena kita paham algoritmanya, kita tahu strateginya, makanya kita bisa siasatin atau kita pelajari gitu ya. Nah, bagaimana cara seperti tadi saya bilang? Gimana Pak Rizal kalau orang nyari ini, kita nomor 1. Nah, itu ilmunya ada gitu. Nah, bagaimana strateginya kita guna besok nanti akan saya bahas waktu di SEO management dan di digital marketing dan branding. Oke. Nah,
Salah satu yang terupdate, ya ini saya bilang salah satu yang diupdate besar atau banyak oleh Google Core itu adalah Google My Business. Nah, sehingga ini perlu saya bahas, kemana pentingnya Google My Business. Jadi kalau teman-teman ini adalah, Google menyebutnya platform ini, nah ini salah satu mungkin bisa dikategorikan juga membantu dalam SEO-nya, sehingga ini semacam showcase juga buat Google untuk membantu UMKM. Jadi semacam warung online-nya Google lah, ya. Makanya logonya itu seperti warung kan. Jadi makanya di Google menyebutnya Google My Business. Nah, kenapa ini perlu saya jelasin? Banyak kita, terutama para pelaku bisnis online, yang belum memaksimalkan platform ini. Padahal ini penting. Nanti saya kasih lihat ini bagaimana pentingnya Google My Business ini. Ya, saya waktu live nanti saya jelasin bagaimana pentingnya Google My Business. Oke, saya jelasin aja dulu. Nah, Google My Business coba kita lihat. Kita kalau punya ibaratnya ke toko kue, kita buatin Google My Business, itu bisa kelihatan trafficnya. Berapa banyak yang akses, berapa banyak yang lihat foto kita, berapa banyak yang akses peta kita, bagaimana interaksinya, itu bisa kelihatan. Kalau kita posting foto, bikin status di sini istilahnya itu kelihatan yang komen itu dan sebagainya. Dan sekali lagi adalah aplikasi ini gratis. Ya, itu yang penting. Nah, kita juga bisa ngatur jam bukanya berapa, kemudian description toko kita bagaimana, itu kita bisa buat. Nanti saya jelasin waktu kita langsung live bagaimana membuat Google My Business. Ya. Kemudian ini contoh, nih kita bisa taruh foto-foto yang menarik. Kalau kita punya foto-foto produk, kita bisa posting. Sehingga orang kalau mencari produk kita, foto-foto kita ketemu seperti kita foto-foto di Facebook ya. Nah, tinggal dia nanti lihat statusnya dan fotonya. Jadi ada dua, nanti kita bisa lihat ya, kalau teman-teman yang belum buka atau belum familiar dengan Google My Business, saya sangat menyarankan kita memahami atau bisa membuka akun Google My Business. Dan itu sangat mudah, seperti kita buka akun Facebook ya, itu sangat simpel sekali, nggak ada yang rumit ya. Nah, ini juga kita bisa lihat interaksinya bagaimana. Jadi loyalty atau pembicaraan atau rekomendasi dari pelanggan itu penting. Jadi dikasih bintang 5 atau bintang 4 ya. Itu sangat membantu, semakin banyak yang komentar, semakin ranking kita nomor 1. Itulah kelebihan dari Google My Business ini. Nah, jadi kita lihat nih tampilannya. Contohnya dalam tampilan handphone atau mobile, bisa juga tampilannya dalam desktop ya, itu bisa cukup menarik ya. Jadi dia mobile friendly dan kalau dilihat di desktop juga menarik. Ini contoh, kita bisa update statusnya. Jadi kita ada promo dan sebagainya, itu kita bisa buat promo diskon 13% dan kelebihannya ini juga bisa kita share di medsos kita. Jadi ada URL-nya bisa kita copy, bisa kita taruh di WA group kita, bisa di-share di Twitter kita, bisa di-share di Facebook kita, dan sebagainya, bisa di LinkedIn dan sebagainya. Jadi itulah, karena itu saya bilang, nanti saya jelasin kelebihan kalau kita ada di semua platform, itu benefitnya akan berpengaruh terhadap SEO, ranking kita di Google-nya juga lebih cepat naik. Itu membantu sekali dengan kalau kita masuk dengan Google My Business. Nah, kita juga bisa lihat data-data listingan kita ya. Jadi bagaimana kalau kita orang melihat mengakses kita dari search atau secara langsung dan sebagainya, itu bisa kelihatan ya. Jadi bagaimana pelanggan kita menelusuri bisnis kita. Ya, jadi apakah dia cari lewat peta atau lewat Google Search, itu bisa kita ketahui. Kemudian juga kita bisa lihat orang bagaimana melihat di website kita dari peta. Kemudian menelpon kita juga bisa kita detect. Jadi orang yang mengetahui mengklik menghubungi kita, Google bisa Google My Business juga ada datanya gitu. Ya, nah, ini juga penting Google Map arah. Jadi kita juga kalau datanya sudah banyak, itu ketahuan ya, orang dari Jakarta berapa orang, dari Bekasi berapa orang, itu bisa dilihat trennya, sehingga kita bisa membuat strategi komunikasi atau promo yang lebih pas. Kemudian foto kita dilihat orang dibandingkan dengan kompetitor kita bagaimana, apakah kita lebih sedikit dilihat atau lebih banyak. Nah, itu juga challenge buat kita ya. Itu makanya saya bilang saya lebih fokus, kenapa saya introduce Google My Business di modul ini, karena pengalaman saya selama ini sangat-sangat membantu kalau kita bisa mastery atau menguasai atau punya akun Google My Business. Nah, terakhir
ya, saya karena kemarin saya ada PR, saya selalu ngingatin ini karena ini penting bagi saya karena untuk slide yang terakhir ya. Jadi saya seperti yang saya sebutkan kemarin, kita pelan-pelan belajarnya. Nah, terakhir saya selalu ngingatin ini karena kemarin saya juga PR-nya ya, tadi saya udah cek sama Mas Baskara, tolong PR-nya saya masih tunggu sampai nanti malam jam 9 ya. Jadi kalau misalnya nggak mengumpulkan nanti sampai malam, saya anggap itu tidak mengerjakan PR-nya. PR-nya apa? Untuk yang kemarin, kalau yang sudah dikerjakan udah, tapi ini nanti ada lagi PR untuk sesi hari ini, ada lagi PR-nya. PR-nya adalah saya jelasin nanti bagaimana teman-teman membuat akun Google My Business. Yang di-share nanti adalah website dari Google My Business yang dibuat. Itu tinggal laporkan ke panitia, kirimkan link URL-nya. Ini link URL ya. Jadi yang dimaksud link URL itu seperti ini, https ocw.mit.edu. Ini namanya kita sebut URL ya. Jadi semacam website, itu yang saya maksud. Kalau ada diperintahin URL atau linknya, ini yang dikirim ya, bukan namanya. Tapi kalau kita klik itu langsung terhubung ke website atau ke link atau ke platform yang Anda buat ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Nah sekarang kalau ada pertanyaan nanti silakan. Saya langsung saja kita ke live di sini ya, kita langsung di di situ, maaf ya. Share kita di drive saya, oke. Ini tadi ini drive, oke. Ya. Nah kita sekarang tadi saya udah bilang biar tidak bias, saya coba pindah dulu ininya. Oke. Pindah dulu biar nggak bingung ya, biar nggak confuse. Saya pindahin dulu ke akun saya yang lain. Ya, ini gampang. Jadi kalau teman-teman tuh bisa buat akun lebih dari satu ya. Jadi ini karena ini akun ini saya akun pribadi saja. Saya pindahin ke akun saya yang lain. Jadi teman-teman bisa punya akun. Kalau saya tuh punya akun akunnya Google saya itu bisa lebih dari 5 ya. Jadi ini contoh. Ini akun di yang pribadi saya aja lah. Ya ini. Oke. Ini bisa saya buka, sambil saya bilang, klik sekali lagi, 9 titik sebelah kanan atas, teman-teman bisa nanti buka Google My Business, tapi karena sekarang kita coba dulu live untuk Google Drive tadi, kan kita udah saya janji kan, sekarang kita live-nya, jadi masuk ke Google, 9 titik sebelah kanan di atas, kita masuk ke Google Drive-nya. Nah, Google Drive secara basicnya itu kapasitinya adalah 15 ya, 15 GB. Ya. Teman-teman nanti bisa cek ya. Jadi berapa kapasitinya? Kalau saya, nah ini saya nih agak beda ya. Saya ada tambahan karena ini akun pribadi saya pakai untuk sampah nih yang waste ya. Nah, ini kapasiti saya itu adalah 115 karena yang 100-nya itu adalah tambahan saya ya. Jadi saya berbayar untuk itu. Nah, tapi kalau yang lain itu cuma 15. Oke, biar teman nih coba lihat ya, ini perhatikan ya. Ini 1 GB dari 115 GB setelah dipakai. Jadi saya masih punya kapasiti sisa 114 GB, sangat besar sekali gitu ya. Sambil contoh tadi yang ini, yang saya misalnya akun saya yang lain, misalnya Digital Academy ya, Digital Academy. Nah ini kapasitinya ini cuma 15. Ini biar teman-teman jelasin, ini yang basic ya, basic capacity. Kapasitinya cuma 15 yang standar itu, yang gratis ya, itu besarnya 15 GB dan itu lebih dari cukup lah. Kalau kita bisa untuk foto itu berapa ribu foto itu untuk menyimpan di situ. Nah, ini contoh ya.
Jadi saya ingin jelasin ini kenapa, biar kalau yang belum terbiasa itu tolonglah. Jadi kalau di rumah, kalau memang bisa akses internet. Ini contoh yang saya bilang nih, udah kepakai 113 MB ya. Kemudian ininya total kapasitinya adalah 15 GB. Jadi sekali lagi kita bisa bikin drive ini ya. Misalnya tadi saya bilang kita bisa namanya mengupdate-nya bisa di sini ya. Jadi ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Ini new bisa dari sini kita mengupdate-nya, saya bisa buat new apa sebagai apa di sini, bisa kita tambah aja. Kita buat sebagai new folder ya. Foldernya workshop UKM milenial misalnya. Ini bisa nih, udah. Jadilah satu folder kayak folder biasa. Jadi kayak kita nih, ini WhatsApp di sini kan. Nih kayak itu udah langsung nih. Ini karena kosong misalnya. Terus drive saya kalau mau saya tambahin, saya ini kalau ini semacam apa istilahnya folder baru gitu ya. Jadi kita bisa buat di sini ya. Kemudian ini misalnya ini kan foldernya ini bisa kita rename ya, atau bisa kita remove ya, bisa kita share folder ini ke teman kita ya. Nah, saya ambil contoh yang sudah ada aja misalnya ya. Jadi foldernya sudah ada itu apa? Misalnya Himpaudi nih misalnya, ini kemarin saya ceritain Himpaudi. Nah, ini sudah ada satu folder ya. Ya. Ini ada modul tentang di Himpaudi ini ya, banyak modul, ada apa? Misalnya modul ini saya ingin share, saya tinggal klik ini ya. Teman-teman bisa satu file yang kita pilih atau satu foldernya terserah. Nah, saya asumsi ini satu folder. Kita bisa share ini. Jadi bisa kita download semua atau kita bisa share atau kita buat linknya. Jadi kita buat linknya, kita bikin link ya. Link ini bisa kita share nanti di WA ya. Tapi link itu juga bisa kita batasin, orang itu hanya bisa melihat atau dia punya akses penuh. Jadi kita bisa restriktif ya. Atau bisa kita semua bisa orang bisa share lagi ke orang lain gitu. Nah, udah kalau itu udah ada linknya kita copy nih. Ya. Kemudian kalau sudah nanti saya bisa share di mana? Misalnya di WA misalnya, ini contohnya. Saya bisa misalnya teman-teman kerja dengan kelompok tadi kan. Nah, saya ambil contoh nih misalnya oke, misalnya saya taruh di sinilah di saya. Saya bisa taruh copy paste saja di sini, Ctrl V. Sorry. Ini udah. Ya. Jadi kalau teman-teman share sama temannya ya. Ini contoh ya, ini kemarin saya misalnya ada yang saya simpan atau apa. Ini tinggal paste di sini. Nah, itu udah ada tuh kan, benar kan? Otomatis link tadi otomatis bisa dibuka. Kalau saya klik di sini, teman, saya anggaplah ini satu grup saya klik, ya, itu langsung akses ke Google Drive tadi. Simpel kan? Itulah kelebihan kalau saya merasa Google Drive ini sangat membantu kita untuk bekerja dengan kelompok, berbagi file. Kita nggak perlu repot-repot mendownload filenya atau mengirim filenya dengan kapasitas. Masa kita cukup kasih linknya kan? Benar nggak? Nah ini teman-teman tadi katakanlah ini kalau saya share ke orang lain bisa membuka seperti ini. Atau kita cukup satu filenya saja yang kita share, itu juga bisa ya. Silahkan nanti dicoba, saya nggak akan bisa nih kalau satu file sama tadi kita bisa share, bisa get link ya, atau bisa rename dan sebagainya itu silahkan dicoba ya. Saya cuma kasih contohnya saja. Jadi ada kapasitinya, ada recent yang baru dibuka atau mungkin yang ditandain atau kita bisa buang atau masukin delete dan sebagainya. Nah sekarang kita juga bisa ya, kalau saya kembali lagi ke drive ke folder awalnya, nih ke folder saya, ini masuk lagi ke istilahnya ke root foldernya. Jadi saya bisa sekarang melakukan apa? Jadi bisa new di sini atau langsung aja di drive saya. Saya bisa ngupload file
bisa ngupload folder, ya. Gampang kan? Jadi misalnya saya ngupload file, contoh nih, ya. Saya ngupload file, ya. File apa yang ingin saya download, saya upload, contoh. Ini filenya saya upload satu file aja dulu lah, ya. Sambil contoh, filenya saya ambil di di laptop saya. Filenya apa? Nanti saya lihat lah, gampang lah. Jadi file apa yang bisa kita upload? Sebentar. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngupload langsung satu folder atau satu file. Nah kalau saya misalnya mau simple, misalnya nih contoh nih modul yang ingin saya upload nih, modul-modul saya reseller program dan oke, saya ambil contoh nih modul ini, ya. Modul ini kan belum ada tadi tuh, saya upload nih modul ini. Ya. Oke, tuh, otomatis kan? Satu file udah langsung saya upload, ada di sini tuh, kelihatan tuh kan? Kalau udah selesai, kelihatan tuh tanda ininya, tanda centrengnya, tanda betulnya, udah. Berarti udah ada masuk, saya refresh. Saya refresh, kita refresh kayak namanya kita baru upload, biar kelihatan file yang baru kita upload. Itu otomatis akan ada di drive saya. Tinggal kita bagi nanti ke teman peserta, atau mungkin bisa aja peserta, kalau kemarin kan peserta saya masih kirim filenya PDF ya, biar lebih inilah, biar standar aja. Nah ini udah ada di sini nih, ya kan nih, yang baru saya upload tuh, kan modul yang ini nih, jadi PDF-nya, ini modulnya, ini udah otomatis di folder saya. Oke, jadi itu bagaimana sebagai storage ya, sebagai hard disk lah, semacam pengganti hard disk tapi di cloud ya. Nah, itu teman-teman udah bisa, jadi kita bisa upload, bisa download, itu gampang sekali, silahkan dicoba. Saya nggak akan jelasin bagaimana mendownload, silahkan dicoba. Tapi yang lain saya ingin kasih lihat, bagaimana kita menggunakannya untuk ini, Google Docs misalnya, untuk membuat dokumen, atau Google Sheet, atau Google Form. Ya, saya ingin jelasin aja, mungkin Google Sheet atau Google Slide silahkan dicoba. Saya ambil contoh Google Docs misalnya. Saya menggunakan blank dokumen atau yang udah ada template-nya, saya pilih template aja. Ya. Oke. Bagaimana kalau saya suka ya kalau mengerjakan sesuatu itu di drive aja, karena kalau di rumah ya kebetulan di rumah ada broadband, di kantor juga ada broadband, saya juga cukup cepat lah. Jadi nah ini memang yang menjadi persyaratannya harus punya koneksi internet ya. Sambil contoh misalnya ini saya mengambil template, ini banyak template-nya Bapak Ibu ya. Jadi ada template resume pekerja, kemudian ada surat ya. Ada misalnya pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan itu apa, ada minute of meeting misalnya. Nah, ini sambil contoh, nih project proposal misalnya, ya. Nih, project proposal. Ini kan template tadi ya, sambil template, ya. Kemudian saya ingin buat project proposal, ya. Sambil namanya misalnya project proposal, ini kan template ya, saya nggak perlu ngetik lagi, kalaupun ada yang berubah, oke lah, anggap asumsi ini sudah menjadi dokumen saya yang sudah saya lengkapin, nanti kita lihat otomatis nanti, coba saya lihat ya, kasih nama filenya. Jadi sekali lagi memang banyak yang bisa kita gunakan. Nah, ini nama filenya saya bisa ganti ya, jadi project proposal, nih. Proposalnya saya proposal UKM milenial. Nah, ini milenial. Oke. Nah. Oke, got it. Oke. Nah, ini sama juga tadi saya bilang, ini bisa di-share, project name-nya apa, ini tinggal kita tambahin di sini namanya project-nya. Jadi project UKM milenial ya. Nah, ini udah selesai kan misalnya. Bisa saya tandain di sini. Tuh otomatis satu drive, saya tanda bintangin, coba saya lihat lagi kayak drive saya. Tadi kan saya udah ngerjain tuh ya. Ini kan belum ada. Coba saya refresh.
Ya, waktu kita masih cukup ya, tenang. Kita masih baru jam 9:10. Ya. Nah, otomatis kan? Simple. Udah ada di sini tuh. Apa yang saya kerjain tadi, otomatis filenya udah tersimpan di sini. Jadi nggak usah khawatir. Atau nanti mau saya pindahin di folder mana. Ikan foldernya di sini nih. Saya tinggal masukin ke sini. Bisa aja. Kita tinggal copy kemana tuh bisa. Jadi tinggal kita move ya. Bisa. Sini bisa diklik kanan. Dia bilang bisa move to. Jadi tinggal pilih. Pindahkan ke. Ya. Pindahkan ke folder mana? Ke folder. Pilihannya ke workshop. Ya, udah. Oke, move here. Dah ada di sini, kita buka di sini. Ya udah ada di dalam ini. Tapi di tampilan ininya, di drive-nya itu masih ada. Ya. Itulah kelebihannya ini. Jadi ini tampilannya, tapi dia dalam folder ini. Kita tuh bisa juga lihat di recent atau yang terbaru ya. Jadi kita bisa lihat di yang baru kita selesai kerjakan. Jadi itulah kelebihannya. Kita bisa tahu nih yang baru saya kerjain apa saja gitu. Itu kelihatan di sini. Ya. Jadi yang minggu lalu, yang terbaru itu bisa kelihatan ya. Dan ini juga bisa kita share dan sebagainya. Jadi itulah ini bagaimana kita pentingnya kalau menurut saya perlu memperintroduce itu Google Drive. Nah, selain itu apa lagi yang lain kita bisa pakai? Ya, kembali lagi ke sini Google Drive, saya masuk lagi ke home-nya aja. Nah. Oke. Nah, Google Drive satu lagi yang perlu saya highlight adalah itu kalau tadi kan ada yang lain, yang lain nanti silakan dicoba ya. Ada Google Sheet, Google Slide, Google tadi barusan Google Docs. Nah, sekarang saya mau nambahin lagi My Drive, satu lagi itu Google Form. Nah, kenapa saya bilang Google Form? Ini Google Form ini sangat penting. Sering kita teman-teman kan model kemarin ya, pendaftaran workshop ini itu pakai Google Form. Ya. Sehingga database-nya langsung otomatis nanti menjadi database, sehingga panitia atau adminnya nggak perlu repot-repot. Coba kalau pendaftarannya lewat WA, nanti diketik lagi, kadang-kadang kelewat, kadang-kadang typo, kadang-kadang nomor HP-nya salah, kita re-input. Nah, ini kalau dengan database atau dengan Google Drive, dengan menggunakan new ya, di new, kita cari di, di Google Site. Ini Google Site. Sorry. Ini bisa di sini juga. Kalau mau cari harusnya di enter ya. Ini harusnya Google Site, Google Doc, kalau nggak ada more connect application bisa dipilih di sini. Ya, jadi itu yang terkoneksi dengan Google Drive ya. Jadi salah satunya tadi yang saya bilang contoh tadi kan udah kita pakai itu adalah Google apa istilahnya nih tadi Google Docs. Sekarang kita mau coba Google Form ya. Sorry. Jadi ada Google Sheet, satu lagi adalah Google Form ya. Ini mohon maaf agak lambat aksesnya, mohon maaf saya refresh aja dulu. Nah, ini sorry, ini bukan yang ini maksudnya. Nih, saya di sini aja, oke. Sorry. My Drive. Ini kadang-kadang tergantung setupnya. Kalau tadi misalnya kita otomatis yang nah ini ya. Ini ada kan Google Form ya, maaf. Jadi kalau kita ini ada Google Form, langsung aja kita buat blanknya atau dari template. Oke, saya ambil dari template aja. Nanti teman-teman silakan coba dari kosong atau blanko kosong atau yang udah ada template-nya. Template-nya apa saja? Ada untuk undangan ya.
atau yang sering dipakai lah, ada untuk reservasi, ada undangan pesta, ya, ada event registration, ada misalnya untuk t-shirt atau orang misalnya mendata t-shirt, ada lamaran pekerjaan, ada form order dan sebagainya, itu banyak. Silakan dilihat, ada training evaluasi gitu ya. Nah ini atau quiz juga bisa kita bisa buat. Nah ini bisa dipakai untuk, nah misalnya ambil contoh nih untuk kontak. Ya. Jadi misalnya saya ingin kontak nih, misalnya teman-teman mungkin kontak alumni misalnya, itu bisa lihat nih. Jadi tinggal kita klik aja di sini ya. Ini covernya bisa kita ganti nih, ini background di atasnya. Misalnya sambil contoh kontak Nah, daftar kontak information, saya tambahin aja biar ini bahasa Inggris campur-campur nggak apa ya. Peserta workshop UKM milenial, misalnya, nggak apa-apa ya. Oke, 2020. Nah, udah. Kemudian ini bisa kita jelasin nih, data alamat, data peserta. Ini bisa dikasih deskripsinya. Kalau teman-teman model kemarin mendaftarkan atau deskripsinya ini itu bisa ditambahin di sini. Jadi berapa penasaran nih bisa 1.500. Bisa dipakai untuk mengisi deskripsinya. Kemudian ini nama ya harus diisi wajib misalnya. Nah ini kita bisa marking ini nama ini wajib atau enggak, required, harus atau tidak. Kalau nama udah pasti dong dia harus isi. Kalau enggak dia isi, nanti dia waktu ngisi form dia nggak bisa lanjut ke bagian berikutnya kalau ini dia nggak isi. Atau kemudian email ya, kemudian alamat ya, kemudian ini kebetulan ini bahasa Inggris karena ini laptop saya settingannya bahasa Inggris, jadi formnya juga dalam. Tapi kalau settingan laptopnya bahasa Indonesia, ini otomatis ini juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian telepon itu nggak wajib, kalau dia boleh isi atau tidak. Kemudian komen tuh saya ganti masukan dan saran misalnya. Ya. Masukan dan saran. Oke, udah selesai. Kemudian ininya mau saya ganti. Misalnya background-nya bisa kita ganti. Buat ganti yang lebih menarik ya. Kita bisa temanya bisa kita ini ya kita pilih. Sorry. Ini bisa kita pilih temanya. Bisa cari. Maaf ya, saya coba cari temanya. Ini background-nya bisa kita ganti ya. Saya ganti background-nya jadi ini. Nih. Terus gambarnya mau saya gambar upload-nya saya. Bisa yang dipilih dari ini saya ya. Misalnya gambarnya saya bisa pilih dari gambar tadi itu bisa yang udah template yang udah ada ya. Jadi bisa kita pilih ini misalnya ini. Biar karena ini workshop bisa pilih ini, bisa ya. Jadi temanya atau temanya dari ini tuh bisa kita atur atau kita mau upload gambar dari laptop itu juga bisa ya. Nanti kalau mau upload seperti ini ya, kita bisa upload juga gambarnya. Ini kan dari pilihan tadi atau mau diupload dari laptop. Silakan pilih ya. Kita browse saja, itu silakan. Saya nggak akan coba, nanti teman-teman silakan coba di rumah sendiri atau kita data yang sudah ada di Google Foto kita. Ini karena ini Google Fotonya belum ada, akunnya nggak synchronize. Saya belum pernah naikin foto, ya udah nggak ada fotonya. Tapi kalau yang udah ada Google Fotonya, itu sudah ada. Nah, bagaimana form ini dilihat orang? Itu bisa lihat dengan nih, coba lihat preview namanya. Ya. Jadi teman-teman preview kalau orang ngisi formnya, nah kira-kira seperti ini nih. Nah, ya. Jadi ini yang saya bilang form itu dilihat sama orang seperti apa. Nah, kembali ke yang tadi, ya. Kalau sudah selesai, tinggal kita send. Ya, sendnya seperti apa? Kita lewat email atau kita bikin linknya tadi sama. Linknya juga bisa kita singkatin, ya. Kita copy kalau kita mau dengan teman-teman bisa di-share di Facebook juga kalau mau di grup misalnya itu bisa langsung atau kita bisa share tadi di WA saya tadi seperti tadi ini, ya. Atau kita kan biasanya kan pakai WA gitu ya. Jadi okay. Seperti tadi ini. Oke, ini saya copy paste. Nih,
Ini biasanya dia pop up ya, jadi langsung itu form ini tentang apa. Sorry, ini karena koneksi ini WA-nya terganggu sebentar ya. Kalau tanda kuning itu koneksinya lambat. Saya benarin dulu. Oke, ya. Sudah pop up. Nah, ya kan? Langsung kan? Jadi kontak information peserta workshop milenial ini tadi itu udah. Jadi kita ngasih link sama teman, dia tinggal klik, nanti dia tinggal isi ke sini ya. Nah, sekarang kalau sudah sudah diisi sama teman kita, misalnya ini tadi, nah, ini, ya, itu kita kalau ingin melihat reportnya bagaimana Pak, gitu ya. Nah, kita bisa kalau udah nih selesai tadi udah kita ini ya, udah selesai, kita kembali lagi di sini, kita bisa lihat ininya apa? Responnya itu di sini nanti. Jadi kalau udah misalnya saya isi di sini, ini misalnya saya isi ya. Jadi misalnya tadi mana form tadi? Sorry. Ini kontak ini saya isi nih, ya. Nama peserta, data peserta, misalnya nama Mas Rizal Umar. Oke, email Mas rizal.umar@gmail.com. Oke, alamat ya ini biar cepat aja. Bekasi, ya, nomor HP 08129061720. Sorry, 906061720. Oke. Masukan dan saran bagus gitu aja. Saya ini bisa aja. Submit. Dah. Ya, submit. Artinya ya, ini bisa diedit. Tapi kita lihat di sini responnya. Sorry. Maaf. Nah, langsung kan? Tadi nggak ada respon, sekarang udah ada tuh satu. Yang isi siapa? Mas Rizal, ini. Nah, itulah kelebihan dari Google Form. Jadi setiap orang isi otomatis. Nah, kalau ini kan manual satu-satu. Tapi kalau kita ingin dapat report, tinggal kita klik nih yang tanda Google Sheet-nya. Kita create Google Sheet-nya. Kita buat create. Ya. Nah, udah. Jadi data itu otomatis, jadi udah semacam database sederhana, jadi orang input otomatis terupdate di database. Jadi kita admin nggak perlu repot-repot lagi kan, nah keluarlah datanya seperti ini. Ya. Terus kita teman-teman nanti, nih karena ini kan Google Sheet. Ya. Hasilnya Google Sheet ini, ya, misalnya teman-teman ingin melapor juga sama, karena ini tadi di grup ya, tolong update dong siapa aja yang udah daftar gitu ya. Panitia misalnya saya jadi adminnya nih, saya kan dimintain sama panitia biasalah Rizal nih, nah kita bisa juga share ya, kita sekali lagi bisa share lagi ya, jadi kita hasil yang orang teman-teman yang udah nginput, misalnya kalau saya misalnya jadi tim admin, saya melapor nih sama, kalau di kantor mungkin sama atasan saya atau kolega saya atau kepada pihak yang membutuhkan, ya tinggal kita share, kita bisa share dalam bentuk link atau kita bisa download filenya dalam bentuk Excel atau PDF atau apapun ya. Jadi itulah kelebihannya, ini sama. Jadi saya bisa share lewat emailnya langsung atau kita kasih link, kita copy link ya. Kita copy linknya, ya. Udah. Kemudian kita get link, sorry. Nah, ini get linknya. Kemudian linknya kita bisa ubah. Orang semua bisa akses. Kemudian jangan lupa copy linknya tadi. Saya masukin lagi contoh di sini, ya. Di WA saya copy paste. Nah, oke. Tinggal nanti berarti ini otomatis laporannya juga ini pop up, ya. Responnya, kalau teman-teman di WA dia klik, keluarlah, dia bisa baca itu, ya, bisa bacalah laporan dari yang dikirim tadi. Terus kalau file ini teman-teman mau di-share lagi dalam bentuk file Excel, gampang ya. Ini tinggal sorry, saya delete aja dulu biar nggak terlalu rame. Ya. Jadi maaf, ini saya hapus saja. Nah. Misalnya sini udah ada
filenya kan. Jadi sama nih, kenapa tadi saya nggak bahas tentang sheet, karena ini dengan Google Forms kalian saya bahas Google Sheet, Google Sheet. Ini filenya, ini kan filenya dalam bentuk di dalam Google Drive ya, atau di platform Google. Ingin kita simpan ya tinggal download aja, nanti save file, sama seperti kita kerja dengan Excel ya. Ini filenya bisa kita download ya. Jadi tinggal tunggu sebentar dia biasa. Ini sekali lagi memang syaratnya ya tadi seperti sudah sampaikan, kalau ingin bekerja dengan Google Drive itu memang akses internetnya juga. Nah, oke, tinggal saya save nih. Jadi kalau mau disimpan, bisa di-download as. Jadi kita bisa email atau bisa kita download sebagai Excel, sebagai PDF, sebagai ODS, ini yang open system, open platform, atau sebagai zip file, atau sebagai format yang lainnya, atau TSF dan sebagainya, atau currency. Kita bisa download sebagai Excel, file Excel. Ya, itu bisa. Jadi file Excel nanti dibuka dengan aplikasi Excel, itu juga bisa dibuka filenya. Itulah. Jadi kenapa saya lebih nyaman menggunakan ini? Karena kelebihannya tuh folder saya nggak perlu repot gitu. Dimanapun filenya kita bisa buka. Jadi file ini bisa kita download ke laptop. Nanti dari laptop bisa kita WA, bisa kita email, atau bisa kita kirim ke teman lain dengan menggunakan disimpan di mana nih? Di Dropbox dan sebagainya, itu terserah, karena itu udah jadi file yang bisa kita share kemanapun sesuai dengan ini. Nah, ini makanya ini saya simpan di mana ya? Saya download filenya di laptop saya. Oke. Waktu kita masih ada setengah jam, mudah-mudahan saya cukup waktu. Habis ini kita akan bahas contoh bagaimana membuat Google My Business ya. Oke, udah saya simpan nama filenya. Kontak information, jadi biar jelas nanti disimpan di Google, di download di laptop saya. Oke. Oke, simpan, dah tuh udah disimpan nanti di data peserta, kemudian di kontak information ya. Jadi itulah, kembali ke ini, sorry. Filenya udah disimpan. Sebentar sambil menunggu filenya disimpan. Ini saya share screen. Ini saya pindah ke screen saya satu lagi. Ini kembali ke modul tadi. Nih. Sekarang kita udah belajar bagaimana menggunakan Google Drive bagaimana menyimpan file dan sebagainya. Sekarang kita masuk lagi ke Oke, sini lagi. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di ini ya, di chat ya. Nah, oke, saya share lagi di sini, sorry. Share dokumen, maaf. Oke. Ini di share di screen. Ini screen, oke, screennya saya tutup dulu. Oke, nah ini, oke, biar tadi bolak-balik jadi rupanya ketutup. Nah, sekarang ini udah paham ya. Jadi bagaimana menggunakan Google Form, bagaimana menggunakan Google. Sekarang saya ingin jelasin bagaimana kita membuat Google My Business. Ya, pelan-pelan aja. Jadi teman-teman nanti setelah ini kan ada video nanti. Saya mohon nanti panitia YouTube-nya di-share ya, kalau teman-teman ingin lihat lagi bagaimana pembelajarannya, silahkan dicoba nanti di rumah. Bisa Google My Business itu kalau di laptop, kalau menggunakan di HP,
kalau supaya gampang, download dulu aplikasinya. Jadi masuk ke Google Play Store, nanti cari Google My Business, download aplikasinya kalau mau dikerjakan dari HP. Tapi kalau saya pribadi memang lebih nyaman mengerjakannya di laptop atau di komputer, tapi di HP bisa. Ya, gunakanlah masuk ke Google Play Store, ya, masuk cari Google My Business, ada aplikasinya seperti logo warung tadi, toko atau logo semacam toko tadi, download. Nah, dari situ langsung bisa kita juga membuka akun My Business. Kalau saya suka di sini aja, ya. Jadi teman-teman silakan mencoba di sini. Jadi oke, ini saya pindah filenya dulu biar tidak di Gmail ini. Saya pakainya tadi di sini ya. Oke, di Google Account. Nah, di sini saya langsung kalau mau cepat bisa di googling Google My Business atau kalau saya langsung dari sini saja. Ya, jadi di tanda 9 titik ini ada Google My Business. Nah, di sini kalau misalnya belum ada akun Google My Business-nya, dia akan merintahkan sekarang langsung nih kelola sekarang ya. Nih, jadi keluar munculnya seperti ini. Ini artinya akun ini yang saya punya ini belum punya akun Google My Business. Oke, sekarang saya langsung buat kelola sekarang ya, pelan-pelan. Nah, oke. Jadi ini udah langsung nih, kita sudah jadi sama seperti ini maaf, ini akunnya saya pindahin. Biar nggak misleading. Nah, akunnya udah akun ini ya, jadi akun saya udah ini. Oke, sekarang nama bisnisnya apa? Terserah, teman-teman misalnya saya biar gampang nih, toko frozen, misalnya ya, frozen, ini karena misalnya di rumah saya, Taman Aster. Nah, ini misalnya ya, toko frozen Taman Aster, ini nama bisnisnya. Oke. Kalau sudah, nah, ini saya tadi kan karena baru saya buatkin karena belum ada saya buat ini. Saya ketik lagi di sini. Toko frozen Taman Aster. Ini saya buat ya. Jadi saya belum ada. Nah, saya buat di sini. Berikutnya, jadi tak langsung aja nama toko kah, atau misalnya hijab Taman Aster, atau misalnya sekolah terserah, atau misalnya kafe terserah. Itu juga bisa. Ya, langsung. Setelah itu, ya, langsung ini kita buat kategori bisnisnya apa? Tadi kan frozen ya, grocery. Jadi saya bikin grocer. Nih kategorinya di sini daging ya, jadi bisa masuk kategori daging, memang frozen daging di sini tak apa-apa, atau nanti kita lihat setelah itu nanti bisa kita tambahin ya kategorinya itu, jadi kita bisa edit. Saya anggap biar cepat aja dulu. Oke ya, kita orang mengunjungi toko ini pelan-pelan aja, habis itu baru kita kasih alamatnya. Alamat saya di mana? Ini di rumah, di tamat yang di rukonya, saya di rukonya aja. Ruko Taman Aster Blok A1 nomor 5A. Nomor 5A. Kemudian saya tambahin barisnya. Ya. Telaga Asih, Cikarang Barat. Tambahin lagi barisnya. Oh, udah cukup. Bekasi. Provinsinya mana? Itu dipilih. Jawa Barat. Oke. Kode posnya berapa? 17530. Oke. Nah. Oke. Apakah nama bisnisnya? Tidak satu pun. Ini kebetulan ada juga yang lain, frozen food sekarang. Ini sebelumnya di belakang ada juga, enggak, bukan itu. Ini, nah, saya bilang tidak satu pun yang dari itu, gitu ya.
Berikutnya, nah, otomatis kita kan, apakah Anda melayani pelanggan dari luar lokasi? Iya. Jadi kalau ada orang beli online itu juga saya layani. Oke. Kemudian tambahkan area ini opsional, kita nggak usah dipilih, itu baseline-nya kita. Nah ini udah. Nanti kalau mau ada kontak nomor telepon, ya, misalnya nomor teleponnya saya pakai nomor telepon saja. 9061-720, oke. 0812901720. Saya situsnya nanti ada, oke. Nanti saya klik aja dulu. Sorry. Oke. Nah, artinya udah selesai tuh. Jadi namanya udah, alamatnya sudah, kategorinya sudah, udah selesai. Ya. Nah, setiap akun Google My Business ya, supaya dia bisa listing keluar pop-up di Google Search itu harus diverifikasi. Nah, ini alamatnya nih. Jadi nanti saya akan verifikasi. Saya akan minta nanti kirim sama Google untuk kirim ke saya kontaknya Mas Rizal Umar. Ya, akan dikirim dalam bentuk postcard. Jadi biasanya dikirim di bentuk kartu pos. Biasanya kalau dikirim tuh pada salah itu pakai JNE. Nah kayak gini nih. Jadi nanti akan dikirim di 3 atau 4 hari, itu akan sampai di tempat saya. Nih dia bilang kan dalam waktu 4 hari, nanti kalau kita ini akan sampai di rumah kita dalam bentuk postcard. Nah itu ada code-nya kalau nggak salah 5 angka, kalau salah 5 angka, 5 atau 6 lupa saya, 5 ya, 5 angka. Itu nanti kita verifikasi, udah lanjut. Nggak apa-apa, jadi sambil menunggu itu kita bisa update ya. Ini udah nih. Jadi saya tinggal sudah update, jadi nanti bisa saya atur waktunya. Minggu tutup, Senin saya bisa buka ya. Senin buka jam berapa? Dari jam misalnya saya bukanya dari jam 9 pagi misalnya sampai jam 17 sore. Jadi bisa buka sampai jam 4 sore aja misalnya. Ya, itu selanjutnya gitu. Jadi bisa kita buka. Nih katakanlah saya 4 hari aja buka, misalnya Jumat tutup, Sabtu Minggu tutup. Nih buka jam 9. Ini bisa kita atur ya. Jadi kalau nanti mau buka Minggu atau apa, kita bisa atur waktunya. Jadi nggak usah khawatir. Ini contoh aja untuk belajar ya. Jadi ini teman-teman bisa mengatur jam berapa bukanya ya, supaya nanti pelanggan tuh tahu tokonya udah buka atau belum gitu ya. Kan sayang kan orang datang ke tempat kita, taunya tokonya jam 9, jam 7 itu masih tutup gitu. Ya, ini kita perlu info ini akan membantu para pelanggan kita mengetahui informasi tentang toko kita. Oke. Nah, sekarang jam 9 sampai jam 14. Oke. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kalau sudah selesai, itu udah informasi udah ada, alamatnya ada. Nah, ini kita juga bilang nih, kalau mau ada tambahannya, kita bisa deskripsikan di sini. Jadi ada 750 karakter, toko, jualan, produk frozen, terutama daging dan sosis misalnya. Ini contoh ya. Oke, ada tambah lagi description lain. Cuman di sini nggak boleh link URL, ini ada description biasa ya. Jadi bisa hashtag boleh dimasukin, tapi setahu saya kalau link URL, setahu saya nggak informasinya di apa karena terbatas itunya. Nah, kalau sudah, saya tinggal milih tambahin foto saya. Jadi misalnya karena saya jualan daging, misalnya saya ambil aja, saya kebetulan ada foto-foto daging saya tambahin aja contohnya di sini ya. Saya ambil contoh foto daging dari PT Indomiatanya. Ini contoh ya. Jadi ini saya pakai gambar saja. Oke. Ini sambil foto dari daging saya. Oke. Kebetulan saya ada foto daging.
Ini ada foto daging di sini. Bentar. Nih ya. Jadi ada daging. Jadi saya tampil foto, misalnya daging sapi di sini ya, daging. Nah, misalnya saya daging ini. Nah, misalnya daging ini, saya tambahin fotonya di sini ya. Misalnya berapa foto itu boleh langsung. Kita upload aja fotonya dulu. Jadi foto-foto yang terkait dengan produk kita, misalnya nanti kita jualan apa gitu, itu bisa. Jadi silahkan aja ditambahkan di situ. Jadi otomatis ini udah diupload ya, sorry. Itu fotonya udah langsung otomatis ada di dalam ini kita. Oke. Nah, ini sorry, ini ada baru satu fotonya saya tambahin lagi. Jadi maaf tuh keklik cuma satu yang ketangkap. Kita bisa banyak foto langsung. Kelebihannya itu kayak kita ngupload foto kita ya. Jadi itu sangat memudahkan kita dalam sebentar. Oke, udah 2 foto, satu lagi deh saya tambahin biar banyak lagi fotonya. Nih, misalnya ada foto dari sini, saya tambahin sekalian banyak ke sini dah. Ya. Oke. Nah, langsung banyak fotonya. Berarti itu udah ada foto. Jadi once nanti kita udah diverifikasi sama orang, sama Google, once kita lihat dia cari di Google, itu foto-foto itu kelihatan, bisa dilihat sama calon pelanggan kita. Dan kita bisa juga nanti kasih listing ya. Jadi apa istilahnya, kita mengupdate status lah seperti di Facebook, kita bisa listing status kita di situ. Oke, ini nanti silahkan dicoba ya di rumah bagaimana layout dan sebagainya. Saya cuma poin-poin pentingnya karena waktu kita terbatas. Ini kan basicnya. Oke, kalau sudah saya langsung. Oke, berikutnya sudah selesai. Lanjutkan. Nah, sudah lanjutkan. Jadi ini dia bilang tuh udah 80%. Kita melengkapi profilingnya. Kemudian nih jangan lupa, nih selalu dia bilang ini ya. Jadi nanti kalau kita sudah, nah ini selalu ingat nih, menunggu keputusan verifikasi. Jadi kita kalau udah dapat postcard nanti kita akan verifikasi. Kalau udah di aplikasi, Google akan mereview apakah kita setuju atau tidak. Nah, kita juga bisa buat postingan. Ya. Postingan tuh langsungnya ini belum ada ya. Jadi kita langsung buat aja posting langsung nih. Oke, saya buat posting. Dari sini, nah makanya saya bilang tuh ada penawaran dan sebagainya, silahkan dicoba nanti. Ini bisa posting, saya ambil dari album, sebetulnya bisa langsung aja dari foto saya dari laptop. Nah, misalnya ini daging sapi, ya. Ini contoh aja nih, contoh satu postingan. Jadi promo daging sapi. Misalnya saya buat harga 90.000, harga promo, harga promo hanya misalnya ya rupiah 85.000. Ini kan termasuk murah ya daging rata-rata 90.000 per kilogram. Oke, udah selesai publikasi, ya kan? Nah ini udah ada tuh langsung di postingan kita. Nah ini juga bisa kita lihat nanti ada produk ya. Jadi kita bisa lihat produk daging, kita bisa posting di sini ya. Jadi teman-teman silakan coba nanti ya. Saya nggak akan coba, nanti silakan kita bisa listing produk. Nah tapi saya ingin jelasin tentang situs atau website. Nah ini PR nih. Jadi saya PR-nya teman-teman untuk pertemuan berikutnya. Berarti saya ada pertemuan hari Sabtu ya. Kalau nggak salah hari Sabtu ya.
pokoknya pertemuan dengan saya berikutnya itu hari Sabtu kalau saya nggak salah, itu udah ada tugas membuat website dari Google My Business. Baru ya, jangan yang lama, baru. Jadi saya akan cek itu ketahuan tuh, karena dari postingan kita bisa tahu itu websitenya baru atau lama ya. Oke, saya buat ini dengan situs ya. Kita masuk ke situs ini. Nah ini gampang sekali, jadi otomatis kita sudah langsung membuat situs atau semacam website ya untuk bisnis kita. Nah alamatnya bisa kita set nih, jadi kalau saya tadi kan bisnis Frozen Taman Nasr, saya bisa edit nih. Jadi saya bisa edit toko Frozen, ini saya gabung, Taman Asternya saya gabung ya. Jadi ya ini yang gratis ya, kalau mau ini bisa juga kita membeli domain itu juga bisa ya. Dah, ini otomatis saya milih domainnya seperti ini, oke? Nah, ubah, sudah saya ubah. Oke. Waktu kita masih ada sedikit lagi. Kalau ada pertanyaan nanti saya bisa, oke sebentar ya. Sambil jalan. Nah, jadi teman-teman tuh enak. Jadi kalau kita membuat domain atau istilahnya untuk Google My Business itu ya seperti apa ya? Nggak perlu ribet gitu ya. Karena minimal informasi tentang bisnis kita bisa dilihat oleh pelanggan kita gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin website yang mahal dulu kalau mau pemula gitu ya. Jadi ini saya dulu, saya refresh saja. Ini maaf saya belum bisa, ini bisa diedit ya nanti karena biar saya cepat aja. Jadi namanya ini bisa diubah sesuai dengan, nah ini bisa udah langsung kalau mau beli ini bisa nih. Jadi kalau hosting jadi toko frozentamanastar.com itu bayar 165.000 per bulan, itu bisa juga. Tapi saya nggak mau lah. Ini kan, nah ini gambarnya bisa kita ubah nanti ya. Jadi kalau kita mau edit gambarnya itu bisa ya. Jadi edit nih misalnya. Ya. Sorry. Misalnya ini saya edit foto headernya saya mau ganti. Jadi saya mau ganti dengan foto dari tadi kan masa saya jualan Frozen gambarnya ini kan nggak bagus gitu. Saya gambar yang menarik yang inilah ya. Misalnya ada saya punya foto. Nah ini. Ya. Itu bisa kita edit, jadi tampilan foto sampulnya itu bisa lebih menarik, itu bisa kita buat ya. Nah ini udah otomatis diubah tuh. Jadi dengan foto daging ini kan menarik ya. Nah layoutnya, theme-nya juga bisa kita ganti. Jadi tadi kan layoutnya theme dari websitenya itu yang standar seperti ini. Saya ingin ganti boleh. Ya. Bentar. Nah, bisa kita ganti menjadi dash ya, menjadi dash maksud saya, atau menjadi ini juga bagus sepertinya jadi nih, jadi spring misalnya ya. Spring kurang bagus, ini bagus kalau ini boleh juga nih kalau Legos. Nah, misalnya gini saya ganti Legos misalnya. Oke, kalau udah ini ada tanda betulnya. Nah, ini bisa diubah. Jadi silakan nanti pilih dari yang ini sedia, ini yang tersedia ya. Jadi gambar fotonya. Nah, sekarang kalau sudah nih kita bisa publikasikan. Itu jangan lupa kalau kita udah mau di listing, kita harus publish sehingga ini udah menjadi website yang bisa dilihat oleh orang gitu ya. Nah, ini kalau mau kita rubah lagi, ini masih bisa nih, saya coba rubah lagi di sini. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau enggak nanti bisa kapan lagi saya nggak tahu. Biasanya sih harusnya bisa. Nah, otomatis. Oh nggak bisa. Nanti ini sekarang belum bisa diubah. Tapi setahu saya ini bisa diubah ya. Jadi nanti oke. Setahu saya itu bisa diubah nanti sesuai kalau belum diambil orang ininya domainnya. Itu istilahnya yang gratisnya ini yang pakai Google Site itu bisa kita pakai. Oke, sekarang kita publish saja dulu. Ya. Nah, kalau sudah dipublish, itu bisa dilihat domain kitanya udah publish nih. Nah, ini. Jadi kalau orang lihat kita ya, lihat toko kita ini kalau postingnya banyak udah seperti ini. Nih, jadi udah ada
fotonya. Nah, ini alamatnya di sini ya, lokasi. Nah, ini bisa kita edit nih. Jadi kalau ininya tidak pas, ini tidak pas, nanti bisa saya edit lagi di info ya. Nah, ini bukanya kapan, rutenya di mana. Nah, pelanggan kita udah lihat nih, untuk tahap awal lebih dari cukup lah ya. Kalau makin banyak infonya nanti semakin banyak juga informasi yang keluar di description-nya ini. Jadi ada daging sapi nanti, atau daging ayam, atau daging kerbau dan sebagainya. Nah, semakin bagus itu akan membantu pelanggan kita untuk belanja di tempat kita. Oke, ini saya tutup dulu. Ini bisa dibuktikan, nanti silakan bisa dicek ya. Jadi, nah kalau tadi di ininya info alamatnya tadi kan kurang pas ya. Nah, misalnya Google Map-nya kalau orang mau tuju, kalau dia cari di Google Map, itu petanya nggak pas tuh. Misalnya gini ya, ini misalnya, di ini foto ini, alamat ini, lanjutkan, coba saya ingin lihat. Nah, PIN-nya ini bisa kita ubah, ya. Jadi ini fotonya ini bisa saya rubah nih. Ini nggak pas nih ya, jadi saya alamat yang benar itu di sini. Bisa kita geser. Ya. Jadi geser itu di sini nih sebetulnya. Coba saya lihat dulu. Saya pastiin. Nih, kita tahu petanya kan, yang pasnya di mana gitu ya. Jadi ini saya nomor 5 tuh di sini ya. Jadi, nah di sini. Nah, oke. Nah, selesai kan? Kalau sudah selesai, terapkan. Jangan lupa disimpan. Terapkan, otomatis kita coba lihat di petanya. Jadi kan saya geser ya. Nah, kita lihat lagi di site-nya tadi. Kita refresh. Nah, PR-nya nanti teman-teman bikin Google My Business yang di-share, di-storekan sama panitia alamat domainnya ini. Jadi alamat domain ini saya maksudkan ini ya. Ini yang alamat domain itu yang ini ya. Jadi URL-nya itu ini. Jadi alamatnya ini fotonya apa? Nah, ini udah geser kan? Tadi kan di sini di belakang sini ini udah geser nih. Nah, ini udah berpindah marking. Nah, marking ini akan keluar di Google Maps setelah ini diverifikasi sama nanti kalau kita sudah menerima dokumen verifikasinya. Jadi yang dikirim itu nanti ini ya. Jadi ini yang saya maksud. Jadi Ctrl C, saya coba cek ya. Coba kita tes benar nggak itu domainnya itu udah aktif. Ya. Saya coba taruh di sini. Ya. Oke, nah ini saya taruhnya nih, oke. Ini yang, nah ini coba kita cek aktif atau tidak, tinggal saya klik. Coba saya klik nih ya. Nah, kalau saya klik keluar websitenya, berarti domainnya udah aktif kan? Jadi domain ini sudah aktif. Jadi Bapak Ibu ya silakan nanti dicoba di rumah. Bagaimana kan modulnya udah saya share juga bagaimana ininya, itu gampang. Kalau ragu bisa lihat juga nanti di YouTube-nya lagi, nanti panitia akan share konten ini. Jadi mudah-mudahan nanti silahkan dicoba. Nah, sampai di sini mungkin untuk session hari ini kita masih ada waktu 5 menit lagi. Saya pikir cukup ya. Kalau ada pertanyaan mohon maaf nanti bisa ditanyakan. Saya minta panitia nanti ada grup ya. Jadi kalau ada grup, kalau ada pertanyaan atau apa bisa ditanyakan di situ. Dan atau mungkin di session berikutnya sebelum kita mulai atau lanjut di ini bisa ditanyakan di situ. Oke, sekarang saya lihat ada pertanyaan di sini. Coba saya tutup dulu. Ada pertanyaan di sini chat. Coba saya buka. Kalau masih ada pertanyaan langsung raise up boleh ya. Sorry, raise hand maksud saya. Coba saya lihat. Oke, sudah selesai. Izin dulu presentasi. Oke, yang mau nih Bapak. Kalau yang ada tugas silakan. Nanti saya bilang untuk berikutnya materinya. Ada nggak? Kalau nggak ada pertanyaan? Ya, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf. Iya, boleh. Silakan. Iya, terkait tugasnya tadi, insya Allah pemaparan hari ini luar biasa, sudah detail sekali. Mulai dari Google sampai Google My Business. Saya mau bertanya tentang PR-nya tadi tentang Google My Business. Di mana saya itu memang di dunia ini tuh baru ya, maksudnya di dunia marketing gitu baru. Kan tadi tugasnya untuk membuat produk. Produknya. Jadi saya tuh belum punya
produk apapun yang bisa nggak apa-apa. saya promosikan atau buatkan bisnis. Nggak masalah. Atau bisa juga nama pribadi aja. Namanya siapa? Panca Lestari. Nah, nanti Google My Business-nya Panca Lestari aja. Jadi personal blog aja nanti. Jadi nanti kategorinya apa? Personal blog gitu ya. Nanti fotonya foto-foto pribadi. Nggak apa-apa. Bisa kan? Oh, jadi tentang diri saya sendiri, misalnya saya hobi bisa. MC gitu ya. Iya, tentang bisa. Siapa yang bertanya tadi siapa? Tadi Panca Lestari bukan? Iya. Ah, silakan nama lain atau nama sahabat pena juga boleh, untuk belajar aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa, itu yang penting bagi saya. Ya, paham ya? Nanti kalau mau dibikin lagi gampang, bikin aja kalau udah punya produknya apa, hijab atau apa silakan. Ya. Nah, PR yang kemarin itu saya cuma minta, ingin membuktikan, ya ini kalau yang belum ngumpulin tugas yang kemarin, coba misalnya MIT kan ada tuh modulnya, bisa kalau yang punya HP, kalau misalnya nggak bisa download modul, minimal kasih link aja ke saya. Pak, saya udah lihat ini, bagi saya itu udah cukup. Kenapa? Yang saya tuntut itu sebetulnya keseriusan. Jadi saya nggak ingin kita teman-teman udah spare waktu, tapi nggak mendapatkan apa-apa, saya juga nggak mau ya. Kira paham ya pertanyaan? Makasih ya, kira menjawab pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain sebelum kita tutup sessionnya? Karena saya udah menunggu juga ada Vicon berikutnya. Ya, jadi saya takut ya nanti yang lain menunggu. Nah, saya memang jam 10 ada lagi nanti Vicon. Ya, memang saya janji jam 10 lewat 10 sih. Oke, kalau nggak ada, saya pikir saya ingatin lagi tugasnya bikin Google My Business. Nanti yang dikumpulkan itu URL-nya atau website-nya tadi kan? Paham ya? Kan ada alamatnya tuh www apa? Toko Frozen, Google Site. Nah, itu dikirim ke panitia. Kalau itu udah dibikin, saya anggap sudah selesai ya. Jadi kalau dari HP bisa ya. Jadi dari HP pun juga bisa itu. Jadi download aplikasi Google My Business, registrasi itu ada tuh link websitenya juga ada dapat. Nanti tinggal dikirim ke panitia. Kalau nggak bisa, screenshotnya juga boleh. Saya ingin membuktikan, tolong dicoba karena digital marketing itu kuncinya. Harus dicoba, nggak bisa hanya nonton YouTube tuh ngerti, nggak bisa. Harus dicoba ya. Jadi kalau nggak dicoba nggak paham. Tadi kayak Google Drive juga begitu ya. Bukan hanya untuk nyimpan file, tapi juga kita bisa kalau untuk di HP memang itu tidak dari Google Drive ya. Jadi ada aplikasi khusus. Jadi misalnya kalau di HP kita download dulu Google Docs-nya atau Google Form gitu ya. Tapi kalau dari laptop itu udah langsung terintegrasi di Google Drive. Paham ya sampai di sini ya? Jadi saya pikir untuk materi hari ini kalau nggak ada pertanyaan ya cukup, dan nanti panitia dan tim akan buatin upload ke YouTube. Silakan ditonton lagi, belajar lagi. Jadi sekali lagi saya ingatin, kunci suksesnya teman-teman menguasai atau mengerti digital marketing adalah konsisten, persisten, dan berlatih atau mencoba ya. Jadi sekali lagi konsisten, terus-menerus belajar, persisten itu sungguh-sungguh atau tahan banting lah kalau bahasa kitanya, kalau nanti udah bercoba bisnis, tapi yang sekali lagi mencoba. Nggak apa-apa, kalau tadi misalnya Google My Business, ya dicoba, kalau gagal ya nggak apa-apa, kalau salah, tanyain, ya. Gitu ya. Nanti banyak lagi PR-nya nanti pas ganti SEO, itu banyak juga kita harus coba. Dan kalaupun nol sama sekali nggak apa-apa. Kalau nggak ada produk nggak apa-apa. Yang penting paham dulu, coba dulu, latih dulu. Kalau nggak ada produk, diri kita sendiri aja dulu. Kayak saya Mas Rizal, coba aja googling. Saya pasti ada Google My Business saya kan, gitu loh. Ya. Jadi kira-kira itu dari saya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau yang kurang jelas silakan ditanyakan. Dan kepada panitia Molly, Baskara, dan Pak Gugun dan sebagai admin hari ini, terima kasih atas arrangementnya. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam 2 jam ini insya Allah bermanfaat dan insya Allah jadi amal ibadah buat kita semua. Saya atas nama pribadi dan panitia dan tim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan terima kasih. Oke. Saya pamit ya.